Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Taufik, Kepala SMK Negeri 1 Lumbing yang diangkat di sekolah ini sebagai kepala sekolah sejak bulan September tahun 2023. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa capaian kinerja selama kurang lebih 1 tahun. Yang pertama, pengembangan sekolah secara non-fisik. Yang kami lakukan adalah pertama kali adalah melakukan analisis terhadap potensi dan kondisi sekolah berdasarkan data, baik analisa raport untuk pendidikan maupun analisa terhadap kondisi faktual yang ada di sekolah ini. Kemudian selanjutnya melakukan review terhadap visi dan misi sekolah, sehingga ditetapkan berdasarkan review itu tim yang melakukan analisis menentukan bahwa visi sekolah adalah menjadi sekolah menengah kejuruan yang unggul dalam menciptakan atau menyiapkan generasi yang berkarakter, kreatif dan mandiri pada tahun 2027. Berdasarkan analisa dan visi misi yang dibuat itu, selanjutnya kami melakukan penyusunan bersama tim penyusunan kurikulum yang terdiri dari unsur-unsur yang ada di sekolah dan juga di luar sekolah, dengan melibatkan para guru, ketua program keahlian, guru BK, komite sekolah dan mitra industri, serta dikonsultasikan secara dan disetujui oleh KCD atau distrik melalui pengawas pembina. Selanjutnya dari itu semua yang kami lakukan adalah melaksanakan in-house training. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan visi misi sekolah, rencana kerja sekolah, serta persiapan implementasi kurikulum kepada semua guru dan staf tata usaha. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan PPDB sesuai petunjuk teknis yang ada, sehingga terjadi peserta yang sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian melaksanakan psikotes sebagai asesmen awal untuk mengetahui potensi, bakat, minat, serta gaya belajar dengan bekerja sama dengan lembaga asesmen dan tes psikologi yang memiliki rekognisi di wilayah 9 dan 10, yaitu ordinat untuk memudahkan guru dalam mengelola kelas berdiferensiasi. Selanjutnya, melaksanakan kurikulum atau implementasi kurikulum yang mengacu kepada kurikulum Merdeka untuk tingkat 10 dan 11 untuk kurikulum 2013. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran berbasis industri atau TEPA khusus untuk mata pelajaran kejuruan atau produktif, khususnya pembelajaran praktik siswa pada setiap konsentrasi keahlian, sehingga diharapkan sekolah memiliki produk unggulan dari setiap kompetensi keahlian. Dan yang sementara kita sudah memiliki produk unggulan adalah dari kuliner yang kebetulan dikembangkan sebagai sekolah atau program SMK pusat keunggulan. Kemudian mengembangkan kelas industri yang kami rintis untuk konsentrasi keahlian PKJ, yaitu Axio Class Program. Ini diinisiasi untuk mengembangkan kompetensi pada kompetensi keahlian TKJ, sehingga diharapkan apa yang dilaksanakan ini sesuai dengan tuntutan industri. Kemudian setelah itu yang kami lakukan adalah melakukan supervisi terhadap GTK, baik mulai dari observasi, evaluasi sampai kepada refleksi, sehingga diharapkan ini semua bisa mendorong terciptanya peningkatan kualitas pembelajaran sesuai temuan pada raport mutu dan juga kondisi faktual yang ada di sekolah ini. Kemudian kegiatan lain yang kami lakukan adalah melaksanakan ujian sekolah atau UAS dan uji kompetensi yang melibatkan mitra industri, tentu saja sesuai dengan kompetensi yang ada bersama mitra yang masing-masing dimiliki oleh kompetensi keahlian yang ada di sekolah ini. Kemudian terkait dengan pengembangan karakter siswa, kami melakukan berbagai upaya, diantaranya yang ini menjadi salah satu program unggulan kami, yaitu kegiatan Jumat Bersih
di mana anak-anak dibentuk agar memiliki rasa, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Kemudian Jumat sehat agar mereka membiasakan diri untuk hidup sehat dengan cara berolahraga bersama-sama dengan guru dan staf tata usaha dan seluruh siswa. Ada juga Jumat berkah. Di sini anak-anak dibiasakan untuk selalu berdoa. Kemudian juga setelah itu selesai, mereka dibiasakan untuk berbagi makanan yang ada dibawa oleh anak-anak, guru dan staf tata usaha saling berbagi. Harapannya agar mereka memiliki rasa kepedulian terhadap warga dan juga sesama. Kemudian Jumat literasi dan juga yang terakhir Jumat hebat. Di kegiatan ini mendatangkan para narasumber baik dari dalam maupun dari luar untuk membekali mereka untuk mencapai cita-cita mereka atau menyiapkan mereka memiliki karakter yang diharapkan setelah keluar dari sekolah ini. Ini semua dilakukan di setiap hari Jumat. Tentu saja terjadwal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kegiatan lain yang kami laksanakan untuk membentuk karakter baik di sekolah adalah kegiatan keagamaan seperti sholat Jumat bersama, peringatan Maulid Nabi, pesantren Ramadan selama bulan puasa, dan peringatan-peringatan yang lain untuk kegiatan keagamaan. Selanjutnya kegiatan ekskul juga merupakan salah satu upaya agar mereka memiliki karakter yang kuat, karakter yang hebat. Di antaranya ada Paskibra, PMR, Pramuka, PKS, Irma, Seni, Puncak Silat, dan olahraga lainnya. Selanjutnya kami juga merintis namanya Pojok Baca dan Digital Library, yang mungkin nanti bisa dilihat ada linknya untuk terkait dengan digital library, sehingga anak-anak bisa belajar, bisa membaca banyak bacaan walaupun kita memiliki keterbatasan ruang perpustakaan. Mudah-mudahan keterbatasan ini menjadi satu kelebihan. Selanjutnya membangun komunikasi kemitraan dan publikasi. Yang kami lakukan adalah menjalin kerjasama dengan Eduka, membuat MOU dengan mitra industri dengan mengundangnya sebagai guru tamu, program magang guru di industri, kemudian juga terkait dengan bagaimana menempatkan siswa PKL di industri. Kemudian juga kerjasama ini juga dalam rangka membantu menyalurkan penyaluran kerja melalui BKK atau job fair yang diadakan di sekolah. Kemudian juga kami datangkan asesor dari Eduka dalam uji kompetensi, dan juga sekali waktu kita mengundang mereka sebagai narasumber dalam penyusunan kurikulum atau workshop dan in-house training. Semua ini dalam rangka menyiapkan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kemudian juga kami mencoba untuk mengembangkan kelas industri. Yang tahun ini baru kita coba ada Aksio kelas program, yaitu untuk kompetensi TKJ. Ini kita siapkan dan alhamdulillah sudah terbentuk dan tahun ini insya Allah mulai berjalan. Selanjutnya kerjasama dengan Forkom Pimda setempat. Ini penting untuk bekerja sama dengan masyarakat sekitar terkait dengan kepolisian, tentara, Satpol PP, camat dan sebagainya. Selanjutnya adalah pertemuan dengan komite dan orang tua siswa yang kami lakukan di awal tahun pembelajaran untuk membicarakan bagaimana tanggung jawab masing-masing sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan mereka, sehingga harapannya sekolah dan orang tua siswa terjalin kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik. Kemudian publikasi informasi yang kami lakukan tentang sekolah untuk menjawab tantangan yang ada di luar, bahwa SMK sebagai tempat yang hanya sebagai lembaga yang menghasilkan pengangguran. Kami jawab dengan informasi-informasi yang kami sajikan, kami sampaikan tentang apa yang kami bisa lakukan untuk anak-anak kami, untuk menyiapkan mereka melalui informasi di Instagram, FB, YouTube, TikTok, bahkan kita lakukan secara rutin. Ini semua untuk menjawab tantangan itu, sehingga mereka tahu, masyarakat tahu bahwa program kita cukup bisa menjawab apa yang mereka prediksikan, mereka sampaikan atau mereka tahu dari informasi terkait bagaimana SMK itu.
Selanjutnya ada program unggulan dan inovasi sekolah yang kami kembangkan, yang menjadi program unggulan kami di sekolah ini tahun ini adalah yang pertama pengembangan Axio Class program yang tadi saya sampaikan, khusus untuk program keahlian PKJ. Dan ini adalah merupakan Axio Class program yang ada di Kabupaten Majalengka pertama kali di Majalengka, dan sekolah kami menjadi pionir atau perintis untuk Axio Class program di Kabupaten Majalengka ini. Kemudian yang kedua pengembangan TEPA khususnya untuk kuliner, dan kita memiliki produk yang sudah layak dijual dan sudah berjalan. Kemudian program Jumat Sehat, Jumat Berkah, Jumat Hebat, Jumat Literasi yang kami jelaskan tadi, ini merupakan juga salah satu program unggulan dan inovasi sekolah dalam rangka pembentukan karakter siswa. Kemudian program persiapan kerja di Jepang. Kami juga karena banyaknya minat anak-anak untuk bekerja atau magang di Jepang, maka kami membentuk program persiapan kerja di Jepang yang semuanya dilaksanakan setelah pulang sekolah. Jadi mereka dapat penambahan ilmu pengetahuan atau keterampilan terkait dengan penggunaan bahasa Jepang untuk persiapan sewaktu-waktu mereka lulus dari sini ingin bekerja di Jepang dengan bekerja sama dengan SO dan juga lembaga-lembaga diklat bahasa Jepang khususnya. Kemudian program unggulan lain adalah sekolah kami menjadi pusat keunggulan khususnya untuk program keahlian kuliner. Di samping pengembangan sekolah secara non-fisik, kami juga melakukan upaya untuk memajukan sekolah melalui pengembangan sekolah secara fisik. Di antara yang kami lakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sarana praktek siswa seperti peralatan praktek otomotif. Di antaranya kita menyiapkan scanner, stand engine atau stand engine trainer, transmisi untuk Avanza, panel kelistrikan dan lain-lain. Kemudian penataan dan melengkapi sarana bank mini sekolah, menambah jumlah komputer untuk kompetensi kalian RPL, menyediakan alat praktik pengembangan jaringan internet dengan fiber optik untuk TKJ dan RPL, kemudian melengkapi sarana praktik kuliner. Ya. Selanjutnya adalah penguatan jaringan internet yang dedicated, kurang lebih 150 Mbps, sehingga harapannya di semua sudut, semua tempat anak-anak, guru bisa menggunakan internet tanpa batas. Selanjutnya pemasangan CCTV sebanyak 24 titik untuk melihat, untuk monitoring kondisi yang ada di sekolah selama 24 jam tentu saja. Kemudian pemeliharaan pagar kurang lebih 100 meter, pemeliharaan kelas di beberapa kelas, kemudian perbaikan saluran air bersih, pembuatan sumur dan lain-lain, pengadaan infocus LCD sebanyak 8 unit, mini PC sebanyak 36 unit, all-in-one 8 unit, dan laptop 8 unit. Semua itu disajikan, disiapkan untuk kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas antara guru dan siswa. Kemudian penyiapan sarana kelas industri yang tadi dijelaskan untuk Axio Class program. Kemudian melengkapi peralatan olahraga, sarana ekskul untuk mendukung kegiatan-kegiatan minat bakat siswa. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan terkait pengembangan sekolah baik secara fisik maupun non-fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.